Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Kita berjumpa lagi. Sekarang saya ingin membagikan tip yang kedua dari bagaimana menghandalkan organ pernapasan bagian atas di dalam rangka mengantisipasi, mencegah maksudnya, atau mungkin mengobati dari gejala-gejala yang sudah teropini, yaitu COVID-19. Tip ini adalah kelanjutan dari tip yang kedua. Saya ingatkan kembali, tip yang kedua tersebut tip pertama tersebut seperti ini untuk tangan dua dan tangan satu untuk kanan seperti ini, dan untuk tangan kiri seperti ini. Kanan dan kiri dapat digunakan sebagai pengganti masker saat kita di luar rumah atau kita bepergian, yang dimaksud kita menggunakan selalu dengan masker seperti ini. Fungsi utama dari masker tangan seperti yang pernah saya bagikan tidak lain adalah untuk memberikan rangsangan kepada sistem pernapasan atas, di mana rangsangan itu bereaksi secara atau berproses secara kelistrikan. Artinya kita menstimul dengan menggantikan masker dengan tangan adalah memberikan kehandalan, menstimul kelistrikan organ pernapasan agar pola kerja dari organ pernapasan bagian atas lebih memiliki persyaratan kelistrikan. Bisa kita mencari satu informasi secara biologi bahwa tubuh, organ-organ di dalam tubuh kita itu bekerja atas dasar kelistrikan. Perlu diingat bahwa organ-organ di dalam tubuh kita bekerja atas dasar kelistrikan. Dan kita tidak tahu seberapa kelistrikan yang bekerja pada setiap organ. Apakah dia handal dan tidak. Karena dipastikan pertambahan usia, kelistrikan tersebut akan menurun. Apalagi dengan adanya kita menghirup udara yang kurang segar, ya, di mana kadar oksigen dan karbon itu lebih banyak karbonnya. Atau kita mengalami batuk, flu, pilek, dan lain sebagainya yang tidak tuntas, atau kita menghadapi musim pancaroba, ya, pergantian cuaca dan lain sebagainya. Beban-beban itu saya pastikan kelistrikan pada organ bagian pernapasan bagian atas akan mengalami penurunan. Belum lagi apabila kita mengalami satu kasus penyakit. Bentar deh. Ya. Nah, kondisi-kondisi sistem dari pernapasan bagian atas, di mana kita baru saja saya menjelaskan bahwa sesungguhnya organ-organ di dalam tubuh itu bekerja atas dasar kelistrikan. Nah, hal seperti inilah yang kita tidak ketahui bersama. Sejauh mana kehandalan kerja dari organ pernapasan bagian atas. Kita di sini sekilas
dapat dicari di internet, ya, bahwa benarkah organ tubuh manusia itu bekerja atas dasar kelistrikan? Dan apakah kita tidak berpikir bahwa organ yang bekerja atas kelistrikan tersebut akan mengalami degradasi, penurunan daripada fungsi yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Tapi saya di sini organ tersebut akan menurun cara kerjanya oleh penurunan kelistrikan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kelistrikan di dalam tubuh kita itu disebutnya bioelektrik. Oke, sampai sini saya akan memberikan tip bagaimana untuk mengandalkan kerja organ pernapasan bagian atas di dalam rangka mengantisipasi, merespon kondisi yang sekarang semakin mengkhawatirkan di dalam konteks opini yang diopinikan. Terlepas opini itu adalah baik dan terlepas opini itu tidak baik. Intinya adalah pada sisi saya sebagai seorang terapis tumpang tangan ingin membagikan tip kedua untuk mengandalkan organ pernapasan bagian atas dengan cara seperti ini. Perhatikan. Kamu jangan di situ aja, ya. Perhatikan. Cara yang kedua ini kita menggunakan ibu jari dan dua jari-jari. Perhatikan caranya. Bisa menggunakan satu tangan dengan cara seperti ini. Ujung ke sini deketin. Seperti ini. Oke, dari atas ini ya, perhatikan. Yang satunya seperti ini, perhatikan. Oke, setelah itu turunkan ke, terus turun sini sampai kepada lekukan di tenggorokan ini seperti ini. Perhatikan, diamkan di sini selama 1 menit. Selama 1 menit. Oke, setelah 1 menit Anda ulangi lagi dari atas. Ya, perlahan seperti ini. Diamkan 1 menit. Terus lakukan seperti ini sebanyak 5 atau 10 kali. Oke, 5 atau 10 kali. Oke, selesai. Jika ingin dengan tangan 2 atau ibu jari, 2 jari seperti ini. Perhatikan, ini letakkan di sini. Turun. Ya, seperti ini. Diamkan 1 menit. Ya. Diamkan 1 menit. Lakukan 5 atau 10 kali. Setelah selesai 5-10 kali ini, Anda perhatikan ibu jari ini, letakkan di tengah-tengah di antara ini. Seperti ini. Oke, perhatikan. Ini diamkan. Ya, 1 menit. Diamkan 1 menit. Oke. Selesai untuk tahap pertama. Oke, tahap berikutnya kita 2 tangan ini, 1 tangan kanan letakkan di ketiak, deketin. Ya, perhatikan, mundur. 1 tangan bagian kiri letakkan di ketiak kanan. Perhatikan, ini untuk tangan kiri diletakkan di ketiak kanan. Untuk tangan kiri kanan diletakkan di tangan kiri. Atau seperti ini. Nyamankan kondisi apa ini disebutnya sedekap. Disebutnya sedekap. Lakukan kondisi sedekap ini selama 2 atau 3 menit. Oke, perhatikan. Perhatikan.
Ini perhatikan. Oke. Setelah ini kondisi ini waktunya selama 3 menit. 3 menit saja. Selesai 3 menit, perhatikan. Geser perlahan, ya. Letakkan, perhatikan. Nah, ini untuk tangan kanan. Tangan kiri, perhatikan. Seperti ini. Lakukan ini, sikap seperti ini, atau posisi tangan, kedua tangan seperti ini selama 3 menit. Mundur. Oke, seperti itu. Tambahan tip dari tip yang pertama untuk memberdayakan fungsi daripada organ pernapasan bagian atas. Stimulasi atau rangsangan kedua tangan ini tidak lain adalah untuk menambah atau memperbaiki sistem pernapasan bagian atas dengan stimulasi kelistrikan. Seperti itu dari saya. Tambahan tip kedua dari tip yang pertama. Oke, catatan. Lakukan metode ini, tip yang kedua ini, setelah selesai melakukannya, perhatikan hasil atau setelah selesai, bandingkan sebelum melakukan tip yang stimulasi atau terapi ini untuk pernapasan bagian atas, bedakan antara sebelum dan sesudahnya. Catatan, bila ada selesai terapi, bila ada merasakan tidak nyaman di tenggorokan sini, dekatin, sampai dengan di sini tidak nyaman, ulangi kembali. Karena bagian tenggorokan ini, bagian dari tenggorokan ini adalah tempat awal di mana bakteri atau patogen yang kita hirup itu melalui hidung ataupun dari mulut dikabarkan, begitulah secara mekanisme patogen itu masuk melalui pernapasan, dia akan bersarang dulu di sini atau menetap dulu di daerah tenggorokan dan terutama di bagian ini, Nah, selesai melakukan tip yang kedua ini, dievaluasi dengan cara menelan air ludah atau minum. Bila minum atau menelan air ludah tidak nyaman dan masih ada yang tersisa sensasi, itu diulangi kembali sampai rasa sensasi di tenggorokan nyaman, lega tanpa ada hambatan apapun di sana. Dan kedua, rasakan perbedaan sensasi di dada bagian depan atau mungkin di bagian belakang. Oke, begitu cara mengevaluasi dari tip untuk mengandalkan organ paru-paru atau pernapasan bagian atas. Harapan saya dengan dua cara atau tip untuk mengandalkan organ pernapasan bagian atas dengan menambah mungkin atau memperbaiki secara kelistrikan. Nah, fungsi-fungsi dari organ tubuh kita saya sudah jelaskan. Silahkan jika ingin compare, ingin melihat apakah benar organ tubuh itu bekerja atas dasar kelistrikan, dipersilahkan untuk bertanya atau cari atau membrowser di internet. Harapan saya dengan dua tip ini
kita mengantisipasinya dengan hidup dengan gaya bersih, seperti cuci tangan, jangan meletakkan tangan di wajah dan lain sebagainya, hidup sehat. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan, ditambah dengan cara dari saya, yaitu terapi tumpang tangan, memberikan satu tip bagaimana menghandalkan kerja dari organ pernapasan bagian atas. Mudah-mudahan dengan saya membagikan dua tip ini, kita bisa akhirnya tahu bagaimana cara lain sebagai tambahan untuk menyikapi virus corona yang semakin booming teropini di Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkan cara ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita menjadi lebih bertawakal dengan beberapa cara-cara untuk memproteksi virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.